Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, jumpa lagi bersama saya. Video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai tugas Panwaslu Kelurahan atau Desa dalam mengawasi coklit Pantarli. Nah, di sini untuk Panwaslu pengawas itu harus mengetahui ya tugas apa saja yang harus dilakukan dalam pengawasan pendataan atau coklit oleh Pantarli dan PPS nantinya. Oke, teman-teman harus memastikan ya Panwaslu Desa ini memastikan bahwa semua warga negara Indonesia yang sudah terpenuhi hak pilihnya harus masuk dalam DPT Pemilu 2024. Hal ini tentu untuk menjaga hak pilih masyarakat. Lalu apa saja sih tugasnya? Oke, teman-teman di sini untuk pertama yaitu mengawasi proses. Jadi Panwaslu Desa itu mengawasi proses 1. Pencocokan dan penelitian data, 2. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan atau desa dan penyampaiannya sampai ke PPK. Kemudian pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS, perbaikan DPS, kemudian rekapitulasi DPS, hasil perbaikan tingkat kelurahan atau desa sampai disampaikan ke hasilnya ke PPK. Oke, selanjutnya tugasnya yaitu menyusun form pencegahan, formulir A pengawasan dan mengisi AKP. Kemudian melaporkan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan. Jadi nanti hasilnya direkap, kemudian dikasihkan ke Panwaslu Kecamatan. Nah, selanjutnya teman-teman, fokus pengawasan pemutakhiran data pemilih apa saja yang harus kita fokuskan? Yang pertama, kita fokus pengawasan pemutakhiran data pemilih ya. Kemudian Panwaslu Desa melihat kerawanan pencocokan penelitian atau coklit oleh Pantarli. 3. Pantarli tidak mendatangi pemilih secara langsung. Kemudian keempat, Pantarli menggunakan jasa pihak lain. Nah, ini harus diawasi ya. Yang kelima, tidak menindaklanjuti tanggapan dari masyarakat. Yang keenam ya. Yang keenam, coklit dilaksanakan tidak tepat waktu. Nah, ini harus diawasi ya. Kemudian yang ketujuh, Pantarli tidak mencoret pemilih yang TMS seperti pemilih yang MD yang dibuktikan suket. Nah, jadi kalau tidak sesuai dengan suket atau akta atau dokumen lainnya itu harus diperhatikan. Kemudian selanjutnya teman-teman, Pantarli tidak mencatat pemilih yang MS. Pantarli tidak memakai dan membawa perlengkapan pada saat coklit. Pantarli tidak menempelkan stiker coklit untuk setiap 1 KK. Pantarli tidak menindaklanjuti rekomendasi pengawas pemilu. Pemetaan TPS pada tahapan pemutakhiran data pemilih. Oke, selanjutnya teman-teman, pemilih dalam TPS itu paling banyak 300 orang dengan memperhatikan 1. Tidak menggabungkan kelurahan atau desa. 2. Kemudahan pemilih ke TPS. 3. Tidak memisahkan pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda. Kemudian harus bisa mengetahui aspek geografis setempat. Kemudian jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara. Selanjutnya, Panwaslu Kelurahan Desa memastikan bahwa Pantarli 1. Berkoordinasi dengan RT RW setempat. 2. Melakukan coklit dari rumah ke rumah dan tidak boleh digantikan oleh orang lain. 3. Mencocokkan daftar pemilih dalam form model A dengan KTP elektronik. Kemudian yang keempat, mencatat pemilih yang telah MS tapi belum terdaftar. Kemudian memperbaiki data pemilih. Selanjutnya, mencoret pemilih yang TMS tapi masih tercantum. Contohnya yang sudah meninggal dunia, pindah domisili, berubah status, belum genap 17 tahun, tidak ada keberadaannya, atau terganggu jiwanya. Nah, itu ya, harus sudah dicoret. Kemudian selanjutnya, mencatat keterangan pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas. Mencatat pemilih yang tidak memiliki KTP elektrik. Kemudian menandai data pemilih yang berdasarkan KTP elektrik atau KK bukan merupakan pemilih yang beralamat di TPS tempat kerja Pantarli. Kemudian Pantarli menyerahkan hasil pemutakhiran kepada PPS. Nah, disinilah pengawasan penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran.
Itu saja teman-teman tugas dari Panwaslu Desa dalam mengawasi kegiatan Pantarlih, terutama ketika coklit atau pencocokan dan penelitian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.